semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tar kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tato dari kalian yang keren, gaul dan funky ini, Maya Nov. Kembali lagi di sini dan gue punya pengumuman buat kalian semua bahwa gue sudah bertaubat. Gue gak akan lagi vakum lama-lama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan konsisten upload buat kalian semua, para subscriberku tersayang. Kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya bulan lalu tuh kayak it's been a tough month for me. Jadi mungkin emang agak telat-telat dikit nguploadnya and everything, dan mungkin ada zodiak yang sempat nggak kebaca sama gue. Jadi kayak oke, bulan Oktober ini mari kita start new, start fresh. Gue akan bacain lagi seperti sedia kala. Jadi pembacaan kali ini sifatnya generalis seperti biasa. Bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Kalau misalnya kalian ngerasanya agak kurang resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain, karena sebenarnya memang yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita memiliki beberapa aspek zodiak dalam diri kita yang biasa disebut dengan sebutan birth chart. Oke? Jadi feel free untuk ngelihat video-video zodiak yang lainnya yang mungkin terdapat juga dalam birth chart kalian, kayak misalnya gue Scorpio Sun, Libra Moon, kayak gitu. Bisa dicek aja di birth chartnya kalian punya zodiak apa aja di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe dulu ya guys. Thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke readingnya. Halo, apa kabarnya kalian para Gemini? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan ceria selalu, oke? Karena itulah Gemini, selalu ceria. Semoga kalian nggak banyak pikiran lah ya. Tuh. Jadi ini adalah kesempatannya kalian, gilirannya kalian untuk gue bacain peruntungannya gimana sih di bulan Oktober ini. Yang akan gue bacain di sini, pertama-tama adalah reading secara general dulu. Gimana sih energi kalian atau tema untuk zodiak kalian di bulan ini. Kemudian kita masuk ke karir atau studinya untuk para Gemini, dan yang terakhir kita akan masuk ke percintaan. Oke, jadi kita mulai pertama dari kehidupan secara umum dulu. Apa sih kira-kira yang perlu kalian waspadai di bulan ini, atau kayak jangan-jangan ada hal yang memang perlu menjadi fokus kalian di bulan ini. Oke, untuk kartu pertama kalian dapat The Star, kemudian kedua ada Page of Cups, dan yang ketiga ada Page of Swords. Oke. Di bulan ini gue lihat untuk kalian para Gemini, kayaknya kalian banyak menarik perhatian. Entah itu secara positif maupun secara negatif. Jadi tetap harus hati-hati ya. Nah, kalau misalnya secara positif ya bagus lah. Artinya kalau memang kalian lagi pada posisi-posisi yang butuh recognition, yang butuh dilihat orang, ya you have your chance to shine. Ya, untuk kalian bersinar, untuk kalian menunjukkan kebolehan kalian, untuk menunjukkan untuk bersinar lah ya. Itu bagus gitu. Cuman kalau misalnya ternyata kalian menarik perhatiannya secara negatif, nah itu dia yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diwaspadai. Karena yang gue lihat di sini di bulan ini banyak juga pembelajaran yang memang perlu kalian dapatkan gitu. Terutama dari segi kedewasaan, dan yang kedua dari segi komunikasi gitu. Jadi memang kalau memang kalian pada posisi-posisi yang ini bisa macam-macam ya kan, bisa karir kalian misalnya kayak gue artis nih cuy gitu misalnya, gue mana tahu. Misalnya lu artis nih, terus lu hati-hati nih, misalnya lu bikin IG story, lu hati-hati lah lu kalau ngomong gitu. Karena kalau misalnya nggak hati-hati, ini bisa attract attention yang negatif ke diri kalian. Itu apalagi Gemini itu sebenarnya orangnya, meskipun kelihatannya dari luar nih traits umumnya Gemini ya, meskipun dari luar nih mereka kelihatannya kayak happy go lucky, ceria-ceria aja, malah cenderung agak clown ya, suka lawak segala macam gitu-gitu. Cuman on the inside mereka sebenarnya overthink. Nah, kalau misalnya kalian bisa meminimalisir yang overthink itu, permasalahan-permasalahan kayak gitu, kan alangkah baiknya, bukan? Jadi lebih hati-hati dengan bagaimana cara kalian berkomunikasi, dan mesti wise, mesti mencoba untuk dewasa dalam bertindak dan berucap gitu. Secara umum kayak gitu untuk kalian para Gemini. Kita masuk ke karir atau studinya kalian para Gemini.
Oke. Pertama, kalian dapat kartunya The Chariot, kedua Ace of Swords, yang ketiga ada Three of Wands. Oke. Jadi secara karir atau studi di sini, untuk kalian para Gemini memang sangat dianjurkan untuk melihatnya tuh visioner gitu loh. Lo jangan lihat cuman buat besok atau buat bulan depan. Lo harus lihat long termnya gimana, dampaknya secara jangka panjang itu gimana. Karena itu akan mempengaruhi juga dengan satu, gimana lo bertindak, kedua, lo planningnya gimana. Harusnya planning lo baru bertindak ya. Jadi pertama, itu akan mempengaruhi planning lo gimana, kedua, gimana lo bertindak sehari-harinya, on a daily basis gitu. Nah kalau misalnya lo cuma mikirnya buat lo cuma mikir buat besok aja gitu, pasti akan berbeda nih preparationnya ketimbang kalau misalnya lo pikirnya oke, apapun yang gue lakukan hari ini akan mempengaruhi apa yang terjadi 30 tahun depan. Ya mungkin nggak harus 30 tahun ke depan sih, cuman at least setahun ke depan deh, itu yang perlu lo pikirin ya. Karena di bulan Oktober ini memang kayaknya banyak gagasan-gagasan baru, tapi juga ada hal-hal yang memang udah harus kalian tinggalin, hal-hal yang kayaknya nggak beneficial nih untuk karir atau studi kalian secara long term, yang itu harus mau nggak mau ya harus kalian lepasin biar kalian melajunya bisa lebih cepat gitu. Hal-hal yang kayak sebenarnya mungkin kalian suka, cuman kalau kalian pikir secara realistis, ini tuh nggak ada returnnya buat karir gue, yang ngapain, cuman ngeberat-beratin doang. Jadi ibaratnya nih, lo kalau lagi mau mendaki gunung, kan lo bawa perlengkapan nih, lo bawa ransel, lo bawa perlengkapan, terus nanti along the way, lo nemuin lagi nih, misalnya kayak di tengah jalan, ternyata perjalanan lo panjang, terus lo kayak, aduh kayaknya gue lapar nih, terus lo kalian nemu jamur, ambil jamur, kalian nemu jagung, ambil jagung, masukin ransel lah ya semua. Lama-lama berat gak sih itu tas lo? Ya, berat tas lo, jadi kayak harus ada yang lo buang dong, harus ada yang mau gak mau lo tinggal, biar lo bisa naik terus ke atas tanpa ngerasa terbebani. Nah, kurang lebih kayak gitu kondisinya buat kalian. Ya. Kadang memang hal yang kita temuin di tengah jalan nih, gagasan-gagasan kayak gitu, mungkin ya terlihat bagus untuk short term, tapi untuk jangka panjang bisa jadi tidak seberapa worth it. Jadi ngapain lo buang-buang waktu untuk hal yang nggak bisa ngasih benefit yang sepadan dengan effort yang perlu lo keluarkan gitu. Jadi memang yang ya untuk hal ini kalian harus bisa realistis juga, jangan cuman idealis aja atau jangan terlalu berandai-andai, cuman kayak ya praktikalnya gimana nih, bisa nggak nih gue jalanin kayak gini dan kayak gitu. Oke, karena di sini yang gue lihat ada juga rasa sulit untuk ngelepasin nih, kayak tapi gue udah attach nih sama hal yang kayak gini, cuma atau gue udah attach nih sama hal yang kayak gitu. Ya balik lagi, tujuan lo apa, apakah ini beneficial buat tujuan akhir lo. Kalian harus mikirnya jangan cuma buat besok atau bulan depan, pikirnya untuk jangka panjang. Kayak gitu ya untuk kalian para Gemini. Kita akan masuk ke percintaannya Gemini gimana sih di bulan ini. Oke. Atut. Kok gue takut duluan? But okay. Oke, Gemini. Takut sama percintaannya. Kok gue takut duluan? But anyway, kalian dapat kartunya Three of Swords. Yang kedua kalian dapatnya Eight of Cups. Dan terakhir kalian dapetnya The Devil. Gue mulai dari The Devil dulu ya. The Devil ini adalah kartu dimana kayak satu, dia melambangkan addiction. Kedua, dia melambangkan sebuah kondisi yang menjebak kalian. Ketiga, itu kayak ya bondage gitu lah ya. Kalian ngerasa terkungkung, terkekang, terikat gitu. Dan ketiga, nggak tahu jadi gue keberapa nih, keempat, itu melambangkan bahwa kesalahan yang berulang. Ya, kayak gitu. Jadi secara umum, gue mau bacain secara umum dulu nih ya untuk kalian para Gemini, terlepas dari single maupun kalian sudah punya pasangan atau belum. Kalian sedang menapaki jalan yang gak jelas, yang will only lead to heartbreak.
gitu. Ini ujung-ujungnya cuman kayak aduh cuy gue jadi sedih sendiri, gue jadi sakit hati sendiri, gue jadi kecewa sendiri kayak gitu. Tapi kayak nampaknya nih gue liat dari kartu kalian tuh kayak nggak kapok-kapok gitu, kayak ya udah tahu bakal sakit hati terus diterusin aja. Padahal sebenarnya kalian udah pernah punya pengalaman yang kayak gini sebelumnya dan emang nggak berakhir bagus juga, terus ini exact same thing, terus lo mau kejeblos lagi kan. Herman tapi Heru gue kan bingung banget cuy, gue bener-bener sebingung itu. Cuman intinya ya kayak gitu, jangan sampai kalian apa ya, karena gini, kalau gue pribadi gue percaya hati manusia tuh punya kapasitas ya. Memang dalam perjalanannya kita perlu tuh ketemu orang-orang yang salah biar kita belajar, biar kita semakin lebih dewasa ya, biar kita jadi pribadi yang lebih baik. Cuman kalau lo bisa meminimalisir rasa sakit hati lo, meminimalisir lo ketemu orang yang salah, ya kenapa nggak lo lakukan? Karena at some point nih, makanya tadi gue bilang hati manusia itu punya kapasitas kalau menurutku pribadi ya. Karena at some point ketika lo udah terlalu sering sakit hati, lo jadi susah untuk membuka hati lo. Lo jadi susah untuk menerima orang masuk ke dalam diri lo. Apalagi Gemini itu air sign, yang mana mereka emang cenderung untuk nggak terlalu in touch sama emotions mereka sendiri, cenderung untuk nggak, apa ya istilahnya, ya mereka tuh bukan kayak Cancer gitu loh, atau kayak ya mereka nggak kayak Cancer sih, yang nggak sih, salah, bukan Cancer yang sensitif. Cancer sensitif, tapi Cancer itu juga agak-agak nggak mau mengakui perasaannya, kayak Pisces gitu misalnya, yang memang mereka tuh apa yang mereka rasain itu yang mereka keluarin. Nah, nggak kayak Pisces, nggak kayak Sagittarius. Apa yang mereka rasain itu yang mereka keluarin. Nah, Gemini itu cenderungnya apa yang mereka rasain tuh nggak mau mereka rasa-rasa. Sebenarnya Gemini tuh agak mirip sama Cancer in that sense, ya. Yang kayak nggak mau mereka rasa-rasa, kayak nggak. Tapi it's eating them inside. Itu sebenarnya mengganggu diri mereka dan menggerogoti diri mereka dari dalam. Nah, itu yang perlu kalian hindarin. Jadi kalau kalian ngerasa kayak you're about to make that same mistake lagi, entah sama orang baru atau entah sama orang lama, ya jangan dong cuy. Udah tau mau kejeblos, masa lu jeblosin kaki lo? Ya janganlah, ya nggak sih? Kayak ini berlaku untuk kalian para Gemini yang single maupun yang mau berpasangan ya. Gitu, kayak kalau udah tahu lo bakal salah, ya jangan dilakuin. Gitu. Ya. Jadi have some self control untuk kalian para Gemini. Jangan sampai kalian bertindak tanpa berpikir. Nah, ini balik lagi nih kayak yang tadi pertama, butuh kedewasaan. Nah, secara umum memang kalian butuh kedewasaan dari cara kalian berpikir, bersikap, berucap, bertindak, ya. Jadi itu tadi untuk Gemini, sekaligus menutup reading kalian buat bulan ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading gue ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian merasa mendapat manfaat dari reading gue, bolehlah kalian like, share, comment, subscribe sebagai bentuk dukungan buat gue. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa. Have a nice day.